Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Sekarang ini saya sedang punya Harman Kardon Aura 2 ya. Dan teman-teman tahu bahwa speaker model ini tuh harganya mahal banget. Saya nggak sampai kepikiran buat beli speaker seharga segini gitu ya. Kalau nggak salah itu harganya sekitar 5 juta atau 6 jutaan di Denpasar, Bali ya. Dan ini speakernya saya dapat dalam kondisi yang rusak. Nah, speaker ini tuh coba teman-teman cek ya. Ada berbagai seri. Jadi yang dari pertama Aura 1, 2, saya nggak tahu selanjutnya ada yang baru atau enggak ya. Nah, ini saya cek adalah speaker Harman Kardon Aura 2. Nah, speaker ini rusak, suaranya itu jelek banget. Padahal Aura 2 ini terkenal dengan suaranya yang ngebass dan jernih. Kita akan coba nyalakan. Ini saya nyalain pakai kok mati. Saya nyalain pakai adaptor ya. Nah, itu suara bassnya tuh enak banget teman-teman. Cuman pada saat kita konein, coba saya konein ya. Saya konein dulu ke Bluetooth HP karena HP saya lagi satu kan pakai ngerekam. Ini saya pakai HP yang lain. Kita coba cari dulu. Kita cek HK Aura Studio 2. Oke, kita konekin. Dia suaranya jelek banget teman-teman. Padahal pada saat pertama kali dinyalain itu suaranya bagus sekali. Pasangkan. Oke, kan nggak ada rusak kan? Tapi pada saat saya play gini ya, play video atau suara atau musik ya, suaranya itu malah cempreng, jelek banget. Sebentar. Ya, kita play ya. 비질란테. Oh, 자경단을 뜻하는 말이죠. teman-teman dengar ya. Suaranya jelek kali. Kedengeran ya, suaranya tuh gemresek gitu loh. Jadi ini nggak bagus banget suaranya kalau kita kerasin. Kecilin aja jelek suaranya, apalagi kita kerasin gitu ya. Tapi bass itu masih bagus. Nah, untuk memperbaiki itu caranya adalah pertama harus kita buka dulu tentunya ya. Ini kepala ubur-uburnya ini kita lepas, terus kita lihat di bagian dalamnya apa sebenarnya yang terjadi gitu. Untuk melepas kepala ubur-ubur ini kita buka dulu baut yang ada di bawahnya. Nah, saat ngelepas kepala ubur-uburnya ini, saya bilang kepala ubur-ubur ya. Ini tuh teman-teman harus hati-hati, jangan langsung tarik karena di sini ada panel kontrol ya yang pakai PCB fleksibel seperti ini, terkoneksi ke kabel seperti ini. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba langsung angkat aja kepalanya itu, takutnya kabelnya ini narik fleksibelnya dan bikin fleksibelnya robek. Nah, itu takutnya. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Kalau saya lihat di sini kondisi mesinnya itu bersih banget, tidak ada bekas servisan ya. Lem-lemnya masih padat. Bersih pokoknya, kayak speaker baru teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui di sini ada beberapa speaker. Jadi kalau di sini dilihat ada kotak suara ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 speaker kecil dan 1 subwoofer yang berada di tengah-tengah gitu ya. Nih kita lihat bagian bawahnya dulu. Nah, kayak gini. Kayak gitu ya. Terus kalau dari luar sih subwoofernya aman-aman aja kelihatannya, tidak ada masalah. Karena saya yakin juga memang tidak ada masalah, bassnya mantap banget. Cuman yang suaranya jelek itu adalah suara vokalnya, gemresek dia. Nah, untuk bisa mengakses 6 speaker ini, kita harus membuka covernya ini. Nah, cara buka covernya itu dengan cara ada mencongkel klip-klipan yang ada di pinggiran sini nih.
Gitu ya. Jadi saya buka dulu teman-teman ya. Nah, ini sudah kebuka teman-teman ya. Dan kita bisa lihat memang benar ada 3 speaker, terus 3 speaker lagi di sisi lainnya. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini speakernya sudah jelas banget dia rusak. Ada bagian yang lubang speakernya. Dan di satu sisi ada speaker yang, waduh, parah banget nih. Teman-teman bisa lihat. Sobek, teman-teman. Jadi speaker yang sobek itu yang menyebabkan suaranya cempreng ya, suaranya sember. Waduh. Ini speakernya cukup kecil, teman-teman ya. Aneh banget ukurannya. Jadi kalau kita beli di Denpasar Bali susah pasti nyarinya speaker ukuran 1,5 inci nih, 1,5 inci nih. Dan juga pasti kalau mereknya Harman Kardon harganya nggak mungkin kan, nggak mungkin harga puluhan ribu, pasti ratusan ribu bijiannya. Dan saya sendiri pengennya biar bisa besok dipakai nih speaker gitu ya. Saya nggak mau nunggu lama pengiriman gitu. Kalau saya searching di online itu ada speaker cloningan ya. Jadi dibuat untuk mengganti speaker ini. Itu harganya ratusan ribu di Jakarta kalau nggak salah ya. Nah, saya nggak mau nunggu speaker itu lama banget ya. Dan setelah saya cari tahu gitu ya, kalau nyari spesifikasi speaker seperti ini gitu ya, 1,5 inch itu susah banget. Tapi kalau teman-teman nyari speaker Bluetooth, oh sorry jatuh. Tapi kalau teman-teman nyari speaker Bluetooth yang standar-standar kayak ini baru saya beli 6 unit ya. Itu yang ukurannya 1,5 inci memang juga jarang, cuman kebetulan saya dapat di Denpasar Bali. Ini mereknya adalah Akome mungkin ya. Dan ini tergolong suaranya lumayan bagus, teman-teman. Dan lebih bagusnya lagi, drivernya dia itu di 1,5 inci. Ini teman-teman lihat. High quality sound 1,5 full frequency speaker provide. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi speaker yang full range dengan ukuran 1,5 inci untuk menggantikan speaker yang robek ini. Daripada kita beli mahal gitu kan. Di sini saya beli harga 80.000. Sudah ada speaker 1,5 inci, tentunya pasti ada baterainya dan juga ada PCB boardnya ya yang bisa kita pakai untuk bikin project speaker Bluetooth mungkin nanti. Coba kita lihat dulu speaker ini ya, kita lihat kualitasnya kayak gimana. Nah, kalau kita lihat dari kemasannya, Akome ini bagus banget. Beda dengan speaker yang 20.000, 40.000 yang saya unboxing kemarin ya. Ini udah kelihatan speknya. Casingnya juga nggak abal-abal teman-teman, bagus banget plastiknya ini. Grillnya, apa namanya ini, grill ya. Ini juga bagus, bahannya besi bukan kain ya. Metal lah ya, depan belakang, belakang plastik. Cuman memang fitur-fiturnya itu mirip kayak speaker-speaker Bluetooth Cina gitu ya. USB, TF card, dan chargernya masih micro USB. Nah, sekarang saya mau membuktikan apakah speaker di dalam ini drivernya memang benar 1,5 inch. Untuk pas ke speaker itu ya, saya bongkar dulu nih. Jadi sebelum bongkar kita harus tes dulu suaranya kayak gimana. Saya tebak pasti ini ada suara Bluetooth on gitu ya, aksen-aksen Cina gitu. Coba. Enter to Bluetooth. Kayak gitu kan. Kayak dari mana? Bluetooth connected. Kayak dari Mandarin tuh yang direkam ya. Kita coba play lagu yang sama. Mantap. Mantap. Ini satu speaker teman-teman ya.
bassnya tuh kerasa, getaran bassnya itu kalau saya pegang kerasa ya. Jadi saya tebak di dalamnya ini speakernya sekelas Ayima gitu kalau nggak salah ya. Tapi magnetnya bukan yang neodymium. Kalau Harman Kardon itu biasanya menggunakan speaker yang driver magnetnya itu neodymium gitu ya. Tapi saya mau memastikan apakah seperti itu. Kita akan bongkar. Nih teman-teman bisa lihat ya. Memang sih membrannya itu agak beda dengan speaker HK-nya ya. Cuman diameternya itu sama, 1,5 inch. Saya dapat speaker, saya dapat baterai, mungkin di dalamnya saya nggak tahu kualitas baterainya kayak gimana. Dan saya dapat passive bassnya. Passive bassnya padat ini speaker. Tuh, bereaksi dia sama speakernya ya. Pantas dia ngebass tadi. Nah sekarang saya akan buka. Saya mau lihat magnetnya kayak gimana. Takutnya kan tipis. Kalau tipis ya jelek banget suaranya kalau dikerasin ya. Dan sekarang kita akan lihat kayak gimana magnet di dalamnya. Seperti yang saya duga, ini speakernya kualitasnya cukup bukan membagongkan ya, menjanjikan lah ya. Baterai bikin live pompa. Menggunakan baterai 18650 dengan ini ya. Speakernya magnetnya lumayan lebar walaupun tidak neodymium. Tapi di sini teman-teman bisa lihat dia impedansinya 3 ohm. Nah, buat teman-teman yang ngerti audio, kira-kira aman nggak 3 ohm itu kita pasangkan ke standarnya dia 4 ohm? Apakah bisa? Itu saya nggak tahu. Ya, karena ini saya cuma coba-coba di speaker yang ya, gratisan. Kita coba ganti drivernya dengan yang ini. Saya copot dulu nih biar jelas perbandingannya ya. Ini baterainya kita coba tarik. Baterainya bagus teman-teman, 18650 lengkap dengan BMS. Jarang banget speaker Bluetooth murah dengan BMS lengkap seperti ini ya. Ini BMS-nya ada di dalam. Kayaknya ini bisa kita pakai untuk project selanjutnya. Bagus nih baterainya. Lengkap. Nah, sekarang saya copot speakernya nih. Nih, kita buka lagi nih. Weh, banyak nih kita punya. Casingnya bagus sekali, seriusan, padat, nggak ringkih dia. Ini kita bongkar semua nih teman-teman. Teman-teman, di sini sudah berjejer banyak sekali speaker yang akan kita pilih dan kita pasang, teman-teman. Ini speaker yang kondisinya paling parah, paling rapuh ininya. Apa namanya, karetnya itu ya, karet spons. Ada yang spons, ada yang karet. Sisanya itu nggak begitu parah, cuman memang nggak bisa dipakai karena sudah robek ya. Robek sampai lubang gini kan dia, itu yang bikin dia sember suaranya gitu. Oke teman-teman, kita rakit dulu, kita pasang dulu ya, biar cepet speaker HK Aura 2 ini bersuara jernih lagi. Oke. Nah, biar nggak kelewatan lagi teman-teman ya, jadi untuk untuk memasang speaker itu ke ke frame si HK HK Aura 2 ini, kita perlu memberikannya seal gitu ya, menggunakan T7000 seperti ini. Nah, ini kayak lem, jadi kita perlu mengelimnya pinggirannya itu gitu ya, karena kalau speaker ori-nya itu juga ada semacam kayak silikon gitu di pinggirnya gitu. Nah, fungsinya selain merekatkan speakernya juga, selain baut ya, ke lingkaran itu, lem T7000 ini juga karakternya elastis. Jadi karena dia elastis,
bisa kita gunakan sebagai apa ya, biar dia kedap gitu ya. Jadi udara tidak bocor melalui pinggiran speaker itu gitu. Nah, kenapa harus tidak bocor? Nah, kalau udara yang bocor itulah yang bikin dia agak gemresek gitu ya suaranya. Jadi benar-benar harus kedap banget pinggirannya itu nanti. Jadi saya baru aja beli. Kalau teman-teman nonton video sebelum video ini, itu kan saya ngelim lensa backlight tuh pakai lem super, lem G gitu ya. Nih. Akhirnya setelah beberapa kali pekerjaan memang memerlukan lem T7000 ya, jadi saya beli. Harganya juga nggak terlalu mahal kok. Kalau di Denpasar itu harganya 16.000. Kalau di daerah teman-teman khususnya Jakarta mungkin jauh lebih murah untuk yang 50 mili seperti ini ya. Pasti jauh lebih murah, saya yakin lah. Tapi karena ya dibilang sering pekerjaan pakai lem ini, sering juga. Tapi rentan waktunya itu jauh-jauh, jadi saya nggak beli lem yang ukuran besar ya, yang 50 aja cukup kayaknya. Oke teman-teman, biar nggak lama saya mau lem dulu speakernya, karena perlu waktu untuk bikin dia kering. Saya tidak punya lampu UV di sini untuk membuat dia kering. Oh iya ya, saya kan ada curing. Saya kan ada mesin untuk itu ngeringin hasil 3D print. Dia lampunya full UV. Oh iya, saya nanti ngeringinnya pakai itu aja. Oke teman-teman, saya lanjut dulu ya. Ini kayak ini dia jadinya. Jadi kasih di pinggirannya seperti itu. Dan langsung speakernya kita pasang. Baunya kayak lem kastol ya, lem kuning. Jadi saya mau ngelem dulu ya. Bukan lem dalam konotasi negatif ya. Di sini kita harus pastikan pinggiran speakernya itu tidak renggang teman-teman ya. Karena kalau renggang takutnya nanti suaranya udaranya keluar dari pinggiran sana gitu. Setelah itu teman-teman kita bisa melakukan pemasangan speakernya lagi ke tempatnya ya. Jadi kita kencangkan bautnya. Kalau sudah yakin tidak ada yang bocor udaranya gitu, langsung bisa dikencengin bautnya. Nah, nanti baru kita tes audio apakah dia masih sember atau tidak, karena di sini kan kita sudah mencopot speaker aslinya gitu ya. Nah, teman-teman, kita sudah selesai memasang speakernya. Kayak gini dia jadinya. Ukurannya sama persis ya. Sekarang saya mau rakit ini. Rakit ke kepala ubur-uburnya. Dan kita akan dengar apakah suaranya sama atau enggak, atau masih keresak-keresak gitu ya. Ya, kita tes sekarang. Oke teman-teman, sekarang saya rekam ya. Ini biar adil, saya menggunakan sound recorder yang saya letakkan di depan speaker Harman Kardonnya, biar suara aslinya itu kerekam ya. Saya ngerekam pakai kamera Sony-nya, karena kamera HP saya akan saya pakai untuk konekin ke speakernya gitu. Jadi nggak bisa saya pakai HP saya. Sebelumnya kan saya pakai HP gitu ya. Ini kita coba play. Saya
play lagu ini Joko Tingkir nih. Biar ada copyright. Oke, mungkin biar lebih clear audionya kita pakai smooth jazz ya. Smooth. Ini sudah tidak keresak-keresak sih, teman-teman ya. Ini sudah nggak keresak-keresak dia. Mantap suaranya. Nah teman-teman, itu dia tadi suaranya. Gimana menurut teman-teman? Bassnya mantap banget memang speaker Aura 2 ini ya. Jadi bassnya padat, suara middle dan apa treble-nya itu mantap gitu ya. Mungkin itu karena audio processing di mainboardnya, dan juga tadi saya lihat ada kapasitor filter di antara salah satu speaker yang digunakan gitu. Jadi satu pasang di kanan itu ada satu menggunakan kapasitor kalau nggak salah 47 mikro non polar, dan di kirinya juga pakai kapasitor 47 mikro. Saya kurang paham itu memfilter frekuensi berapa gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang paham tentang audio silahkan komen. Itu fungsinya apakah untuk memblokir low frekuensi atau memblokir high frekuensi. Saya kurang paham tentang audio. Tapi yang jelas hari ini kita sudah berhasil membuat speaker Harman Kardon atau HK Aura 2 ini yang tadinya suaranya gemresek gitu ya, dan sekarang lembut banget. Wah, udah kayak speakernya kecil gini di ruangan saya yang cukup besar ini gitu ya. Ini ruangannya cukup besar. Suaranya itu keras banget, bassnya itu kerasa banget. Padahal saya taruh di atas meja. Setahu saya itu saya kalau mau main bass itu speakernya saya taruh ngumpetin di kolong gitu biar suara bassnya lebih dapat gitu ya. Tapi ini wih keras banget teman-teman. Nah mungkin itu dia teman-teman ya video saya hari ini, bagaimana saya memperbaiki speaker Harman Kardon HK Aura 2 yang suaranya kresek-kresek sekarang sudah lembut. Nah, tetap saya saranin untuk teman-teman mengganti spare part itu mengganti dengan yang original. Jangan menggunakan speaker yang abal-abal karena mungkin saja kualitasnya atau daya tahannya tidak sebagus yang originalnya. Kalau kepepet seperti saya ini harus dipakai nanti malam gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita cari aja speaker penggantinya di online yang ukurannya sama dan speknya sama juga. Misalkan dia perlu 4 ohm, kita carikan yang 4 ohm juga gitu. Kalau yang 8 ohm, kita harus carikan yang 8 ohm juga gitu teman-teman ya. Nah, tetap speaker atau tetap spare part original itu nomor 1. Dan tetap kalau teman-teman mau perbaikin, service center lah yang nomor 1. Kecuali teman-teman mau hemat budget, itu baru pakai spare part KW atau benerin sendiri gitu. Resiko ditanggung penumpang teman-teman, saya cuma memberikan informasi dan berbagi pengalaman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dwi Arsana, bye-bye.